Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dan dilandaskan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami puja. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tolong ya Tuhan, siapkan hati kami, supaya setiap kali kami beribadah, itu bukan hanya sekedar hal yang berlalu begitu saja, bukan hanya puji-pujian yang sia-sia di udara, tetapi sungguh-sungguh menjadi ibadah yang merupakan tempat perjumpaan kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati segala sesuatunya, sertai penata layan, sertai segalanya. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga akhir. Dan yang lebih terpenting lagi adalah kami memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Sungguh senang rasanya bisa berkumpul bersama. Kita beribadah di pagi hari ini. Bersama-sama kita mau melawat Tuhan. Tuhan datang ke kita dan kita mau saksikan Tuhan bertahta di dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita mau pujikan dengan penuh semangat. Datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Karena Tuhan sudah datang, Tuhan bertata di atas kita. Mari mau sama-sama kita lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan.
kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, Semuanya di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan hanya Tuhan yang layak disembah. Alam semesta, Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana,
Mari saat ini kita bersama-sama, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita, teman-teman. Ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul bersama ya Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk pasien corona yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, di negara kami ini tingkat kasusnya makin naik terus ya Tuhan. Tuhan, jujur kami takut ya Tuhan. Kami tidak tahu masa depan seperti apa ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami sandarkan, karena hanya Engkau yang bisa kami sandarkan ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa diberikan hati yang sejuk berada di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kondisi ekonomi di negara kami ya Tuhan. Yang saat ini banyak isu-isu negatif yang sedang terjadi dan yang akan terjadi ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, semua itu tidak mungkin terjadi kalau bukan dari kuasa dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini masih beraktivitas di luar ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami kesehatan senantiasa ya Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami merasa tenang ya Tuhan. Tuhan yang tolong berkati ya Tuhan. Semoga apa yang kami telah doakan ini ya Tuhan, boleh Engkau dengar ya Tuhan. Dan kiranya semuanya boleh berjalan menurut waktu dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari saat ini teman-teman, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Merasakan kasih Tuhan mengalir di hidup kita. All my life I'm seeking your embrace. All my life I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come, I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here. Father, dwell in me, fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hand. There I'll stay, worship you evermore. All my life I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come, I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know
Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk doa yang sudah boleh kami naikkan. Dan sekarang kami akan mendengarkan yang terbaik daripada Tuhan, yaitu bersimpuh di bawah kaki-Mu untuk menerima firman Tuhan. Ubahkan hati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh siap untuk mendengar, boleh siap untuk melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan urapi kami semua yang akan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu. Pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan diberikan judul Dicipta untuk Memuji. Dicipta untuk Memuji, Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ada di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang suka, yang senang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kalau 2 minggu lalu kita telah membahas Wahyu pasal yang ke-22 dan dimulai dengan kematian, maka Wahyu pasal yang keempat ini saya juga akan memulainya dengan kematian. Saudara-saudara, berbicara tentang kematian, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan saya yakin sebagai orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang telah diselamatkan. Alkitab dengan jelas mengatakan bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal, yang isinya adalah ratap dan kertak gigi. Matius pasal 25 ayat yang ke-30 dan yang ayat ke-46. Nah, tapi saudara, sehubungan dengan kita sebagai anak-anak percaya yang sudah menerima keselamatan kekal itu dan telah mendapatkan jaminan surga itu, pernahkah kita berpikir sesuatu yang agak nakal? Kalau saya boleh cerita ya, waktu saya remaja saya pernah berpikir, kalau kemudian saya dipanggil oleh Tuhan dan kemudian masuk ke surga, kira-kira yang saya lakukan di surga itu apa sih?
Apakah kemudian surga itu tempat yang dikatakan kebalikan dari neraka, yaitu ada kebahagiaan yang kekal dan kesenangan yang kekal, itu berarti kita melakukan segala kesenangan yang kita suka? Saya membayangkan mungkin ada yang dari kita merasa bebas daripada segala permasalahan dan membayangkan ketika nanti kita di surga, hidup kita duduk-duduk, nonton film, nonton YouTube, Netflix, main game tanpa batas, makan yang enak, ngafe, ngobrol, dan sebagainya. Apakah seperti demikian? Barangkali Anda pernah memikirkannya sama seperti saya memikirkannya. Tapi saya percaya surga jauh lebih baik daripada itu. Mengapa demikian? Karena jelas hal-hal yang tadi saya sebutkan merupakan kesenangan duniawi. Tidak ada satupun kesenangan duniawi yang dapat memuaskan hasrat hati kita. Maka saya percaya kalau kemudian kita adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus dan diizinkan untuk masuk ke surga, saya rasa kehidupan kita di surga lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar main game, lebih dari sekedar nonton film, lebih dari sekedar bersenang-senang dengan kawan-kawan. Karena kesenangan kita adalah kesenangan rohani. Lalu apa itu kesenangan rohani? Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata bahwa ketika seseorang berada di dalam kekekalan yang mereka lakukan untuk mendapatkan kepenuhan rohani adalah memuji dan memuliakan Allah. Apakah yang dimaksud memuji dan memuliakan Allah itu kerjaan kita hanya menyanyi terus begitu seperti yang baru saja kita lakukan? Tentu tidak. Yang dimaksud dengan memuji dan memuliakan Allah adalah setiap hidup, setiap tindak tanduk kehidupan adalah memuliakan Allah. Saya percaya di dalam surga terdapat kebahagiaan yang kekal. Di situ kita memuji dan memuliakan Allah. Tapi pertanyaannya yang perlu kita jawab hari ini adalah begini, saudara-saudara. Itu nanti di surga. Hari ini kita belum berada di surga, bukan? Hari ini kita ada di dunia. Di dalam rangka pengetahuan kita akan ada di dalam rangka pengetahuan akan kekekalan kita yang ada di surga. Lalu ketika kita di bumi, apa yang harus kita lakukan? Seorang pastor yang bernama Rick Warren berkata demikian. God gives us our time on earth to build and strengthen our character for heaven. Tuhan memberikan kita waktu di bumi untuk membangun dan menguatkan karakter kita untuk surga. Dengan kata lain, kalau ada pertanyaan, saya tahu nanti di kekekalan surga saya akan memuji dan memuliakan Allah. Lalu sekarang di bumi apa? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Rick Warren kalau boleh saya simpulkan. Kehidupan di bumi ini adalah persiapan menuju kehidupan di surga yang kekal. Hal inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaatnya ketika menuliskan surat ini. Kita telah belajar bersama bahwa kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal yang pertama, kedua, tujuan daripada Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini adalah untuk menghibur mereka, untuk menegur jemaat-jemaat, sekaligus menguatkan mereka. Saudara, ketika saya remaja, salah satu kitab yang sering saya baca di dalam Alkitab adalah kitab Wahyu. Kenapa kok saya senang baca Wahyu? Karena ketika membaca Wahyu saya membayangkan sedang menonton film. Ada naga, ada makhluk berkepala 4 yang kemudian lagi perang-perangan. Saya membayangkan ketika membaca kitab Wahyu saya sedang main Clash of Clans, barangkali nonton Lord of the Ring, Hobbit, atau mungkin Star Wars. Yang kemudian ada perang-perang antara si jahat dan kemudian si baik, walaupun saya tidak tahu artinya. Tapi kita tahu bersama bahwa di zaman jemaat membaca belum ada film itu, belum ada game. Maka apa yang kita baca tentu dikenal oleh mereka. Dan kita harus belajar sedikit untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Ketika para jemaat membaca surat ini,
surat penglihatan Yohanes, mereka dengan jelas mengerti apa yang dimaksudkannya. Gambaran-gambaran yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 bukanlah sekedar penglihatan-penglihatan yang acak. Bukanlah sekedar gambaran-gambaran yang tidak dimengerti oleh jemaat. Tidak. Tetapi gambaran-gambaran itu adalah makna-makna atau simbol-simbol yang dimengerti oleh jemaat. Misalnya gambaran tahta, gambaran seorang yang tadi kita baca. Mereka tahu bahwa itu adalah Kristus. Mereka tahu bahwa Kristus pada akhirnya akan memerintah. Dan kemudian ada dikatakan 24 tahta dan tua-tua. Itu sebetulnya menggambarkan 12 suku dan 12 rasul. Artinya Yesus Kristus disembah oleh seluruh bangsa yang direpresentasikan atau diwakilkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan fenomena alam sebagai kedatangan Tuhan. Dan makhluk yang kita baca tadi di ayat yang keempat, ayat yang kedua, itu sama dengan apa yang digambarkan di dalam Yesaya 6 ayat yang kedua dan yang ketiga, yang berbunyi demikian. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemudian juga digambarkan di dalam Yeskiel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 18. Ketika jemaat membaca surat Wahyu, gambaran daripada Yohanes ini, mereka mengerti bahwa simbol-simbol itu menggambarkan Allah yang agung yang akan datang untuk kedua kalinya dan bertahta di muka bumi. Ini menjadi penghiburan bagi mereka sekaligus teguran bagi mereka. Tapi menariknya, khusus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11 bukan hanya berbicara mengenai Allah yang datang kedua kalinya, tetapi berbicara juga mengenai bagaimana panggilan Tuhan. Kalau kemudian kita memperhatikan bahwa makhluk yang digambarkan itu sama dengan Yesaya pasal yang ke-6 Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, dan Yeskiel 1, 10 dan 18, maka kita perlu memperhatikan konteks daripada Yesaya dan Yeskiel. Digambarkan setiap kali makhluk ini muncul di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya, itu kemudian diikuti dengan ayat selanjutnya yang berbicara demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kalau kita kemudian membandingkan dengan Yeskiel ayat yang pertama 10 dan 18, itu diikuti dengan Yeskiel pasal yang kedua ayat yang ketiga yang juga berkata demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Saudara, ketika saya memperhatikan konteks daripada perjanjian lama kemunculan makhluk ini, saya kaget, saudara. Kitab Wahyu ini selain tadi saya bilang dimengerti oleh jemaat, dan jemaat mengerti dengan sangat Allah akan datang kedua kalinya memberikan penghiburan, bertahta atas segala sesuatu. Ini juga merupakan sebuah panggilan bagi gereja yang dilayani oleh Yohanes.
So kalau kita membandingkan dengan Yesaya dan Yeskiel ketika muncul makhluk ini, itu diikuti dengan panggilan yang kalau saya gambarkan ini bukan panggilan yang biasa. Ini panggilan yang sulit. Kenapa sulit? Soalnya di ayat yang tadi kita baca dikatakan Yesaya itu dipanggil untuk melayani bangsa Israel, tetapi ketika mereka melayani bangsa Israel dikatakan kamu akan melayani bangsa yang tegar tengkuk. Yeskiel juga sama. Kamu akan melayani bangsa yang telinganya menebal. Soalnya Anda bayangkan kalau kemudian Anda diberikan penglihatan itu dan Anda tahu maknanya. Dan kemudian seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepada Yohanes yang kemudian berbicara kepada jemaat. Seolah-olah berkata begini, kamu akan melayani Tuhan. Kepada bangsa yang sangat sulit. Kepada jemaat yang sangat sulit. Kepada orang-orang yang sangat sulit. Tetapi orang-orang yang kamu layani itu tidak berubah. Dengan kata lain, pelayanan itu gagal. Soalnya di dalam sejarah gereja dikatakan Yesaya itu mati digergaji dibelah menjadi dua. Lalu kemudian Yeskiel mati di dalam pengasingan. Berapa banyak orang yang bertobat yang dilayani oleh Yesaya dan Yeskiel? Barangkali tidak banyak. Karena memang dari awal panggilan itu ditujukan kepada mereka untuk menunjukkan betapa bebalnya Israel yang kemudian akan dihukum. Saudara, tentu saya tidak mengatakan bahwa kita dipanggil untuk gagal, bukan. Tetapi makna dari konteks ini dan gambaran ini mau mengatakan kepada kita, kalau kita sudah punya sorga, maka kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Allah. Kalau kita mau memuji dan memuliakan Allah, itu artinya kita dipanggil untuk melayani sekalipun di dalam pelayanan itu, pelayanan yang sangat-sangat sulit. Dan tidak mungkin. Saudara, jemaat daripada Yohanes yang digambarkan di dalam kitab Wahyu ini, yang diberikan kitab Wahyu ini, dipanggil untuk melayani di tengah-tengah kondisi yang sulit. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan bertata. Tetapi Tuhan juga memberikan tugas kepada mereka untuk memuliakan Dia dengan cara melayani Dia di tempat yang sangat sulit. Saudara, satu kali saudara, saya pernah iseng-iseng apply atau melamar kerja di Google, saudara. Karena Google ini adalah sebuah perusahaan ternama yang buat saya keren banget kalau bisa kerja di Google. Maka saya percaya bukan saya aja yang tertarik untuk kemudian apply job atau melamar kerjaan di Google. Nah tentu di dalam melamar pekerjaan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tentu saja yang pertama kualifikasi teknis. Artinya bidang apa yang kita lamar tentu kita harus cakap di dalam bidang yang kita lamar itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika saya menyelesaikan hari pertama untuk hal-hal teknis, hari kedua itu diberitahukan kepada kita para pelamar-pelamar pekerja itu begini. Besok kita akan wawancara. Anda tidak perlu mempersiapkan diri apapun. Anda boleh pakai baju apapun. Anda boleh wawancara dengan santai. Anda tidak perlu pakai baju yang rapi. Pokoknya datang saja. Bahkan kalau Anda mau datang pakai celana pendek, sandal jepit, silakan. Wah, ini menarik bagi saya. Perusahaan sekelas Google mengizinkan hal ini. Wah, keren juga ya. Keesokan harinya saya datang, tapi saya tidak memakai pakaian yang tidak rapi. Walaupun ada beberapa pelamar yang memakai pakaian nekat demikian ya. Nah, ketika saya masuk, mereka hanya ngobrol-ngobrol sama saya. Lalu kemudian si interviewer itu atau yang menginterview saya memberikan pertanyaan begini. Anda kan mau kerja di Google. Tahu nggak singkatannya Google itu apa? Saya langsung terkejut, saudara. Google kok ada singkatannya? Ternyata ada, saudara.
Dan saya tidak bisa jawab. Google itu singkatannya apa? Saya baru tahu saudara kalau Google itu singkatannya Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Nah saya juga pertama kaget, kenapa kok tanya itu? Siapa yang tahu singkatan Google? Itu pertanyaan yang aneh buat saya. Lalu kemudian yang kedua, dia tanya begini. Kamu milenial suka dengar lagu kan? Iya. Lagu apa sih yang kamu senang dengarkan? Dia bukan tanya genrenya, tetapi kemudian dia tanya musiknya yang seperti apa dan kalau ada khusus penyanyinya siapa. Saya sebutkan saja idola saya ya, Raisa. Nah, bukan cuma itu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Kalau kamu masuk Google, kami punya persyaratan satu, bahwa kami akan tracking semua historimu, termasuk apa yang sudah kamu hapus, termasuk private mode. Saudara. Saya sampai bingung, bagaimana kemudian dia bisa men-tracking kita private mode? Ternyata bisa, saudara. Semua histori kita, dia boleh baca. Singkat cerita, saya dihubungi bahwa saya belum bisa diterima. Tapi yang kemudian menjadi pengalaman unik buat saya adalah begini. Kenapa ya kok Google itu tanya pertanyaan 3 ini yang menurut saya aneh. Selidik punya selidik, saya baru tahu. Kenapa Google menanyakan 3 pertanyaan ini. Google menanyakan 3 pertanyaan ini supaya pelamar kerjanya ketika menjadi karyawan Google, orang itu masuk ke dalam kulturnya Google itu untuk merepresentasikan apa yang menjadi singkatannya, saudara. Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Menjadi bagian dari Google dan mempromosikannya melalui apa yang dikerjakan. Entahkah itu melalui musik yang disuka, entahkah itu melalui histori. Semuanya ketika seorang memilih menjadi karyawan Google, artinya dia bertekad dirinya menjadi bagian dari apa yang dituju oleh Google. Soalnya ketika kemudian saya mempersiapkan firman ini, saya diingatkan sekali lagi begini. Kalau kemudian untuk menjadi karyawan Google saja saya harus tahu sampai sedetail-detailnya. Sampai singkatan Google pun ditanyakan. Saudara. Sampai yang namanya private mode pun ditanyakan. BTW hari ini saya nggak pakai Chrome ya. Saya pakai Firefox. Karena pernah ditanya hal itu. Kalau kemudian Google saja bisa begitu. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang merepresentasikan Allah. Yang memuji memuliakan Allah. Bukankah kita juga harus sama seperti demikian? Melalui firman yang kita baca pada hari ini. Tuhan mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui pelayanan yang dikerjakan dan hidup kita sepenuhnya. Yang menjadi refleksi bagi kita. Pujian yang bagaimanakah diri kita pada hari ini? Apakah kita menjadi pujian yang sumbang, yang false, atau yang enak didengar tanpa makna, atau yang separuh jalan, atau yang biasa, atau pujian yang grande, sehingga orang memberikan standing ovation karena menikmati pujian itu dan bermakna. Saya percaya kita dipanggil untuk menjadi pujian yang bisa dinikmati orang yang bermakna. Seorang worship leader berkata begini. Worship is about who we are, about who or what our God is, and about how we choose to live. Harold Bass, pemimpin pujian sekaligus teolog ibadah, merumuskan dengan kata-kata yang sangat indah bahwa pujian adalah tentang siapa kita, tentang siapa atau apa Tuhan kita, dan bagaimana kita memilih untuk hidup.
Soalnya kalau kita menjadi anak-anak Allah, tentu kita harus memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya kita dipanggil melayani sama seperti jemaat. Melayani di tempat yang sulit, melayani apapun juga. Kalau kita benar-benar memuji Allah, kita tahu siapa diri kita tahu siapa Tuhan, dan kita tahu bagaimana memilih hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maka take home message pada pagi hari ini, dicipta untuk memuji. Artinya setiap kita dipanggil untuk melayani Allah. Karena kesadaran kita akan siapa diri kita dan siapa diri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Saudara, ayat yang ke-11 dituliskan dengan kata aksios, dimulai dengan huruf alfa atau A. Dan kemudian diakhiri dengan kata krito, diakhiri dengan huruf O atau omega. Jadi Yohanes menuliskan ayat yang ke-11 ini. Dimulai huruf alfa, diakhiri dengan omega. Untuk menunjukkan, untuk menyadarkan jemaat yang membacanya. Dialah Allah atas segala sesuatu, yang berkuasa atas semesta. Dia hadir untukmu. Dia akan datang kedua kali. Dan engkau sebagai anak-anaknya, mari puji dan muliakan Dia dengan melayani Allah dengan sungguh, dengan semangat pada kondisi apapun juga. Bagaimana cara melayani Tuhan? Sederhana, saudara. Melayanilah Tuhan dengan hidupmu. Segala sesuatu lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan supaya orang boleh melihat pujian yang memuliakan Allah. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami belajar daripada penglihatan Yohanes yang bukan sekedar penglihatan biasa. Penglihatan yang ternyata dimengerti makna dan simbolnya oleh jemaat mula-mula. Dan yang kini disingkapkan kepada kami. Ajar kami untuk kami boleh mengerti makna itu. Boleh menyimpan makna itu dan kemudian boleh melakukan makna itu. Kami rindu. Kami menyembah, memuji Tuhan dengan melayani Tuhan. Di dalam setiap waktu, di dalam segala hal. Meteraikan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, dengan seluruh umat di seluruh dunia dan segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Mari kita juga memejamkan mata kita, menundukkan kepala kita, dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, semangat untuk melayani yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. There's a place